Di sini jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi betapa berbahayanya ketika dua orang muslim, dua orang mukmin saling berjumpa dan sama-sama memiliki keinginan untuk saling berbunuhan. Itu akan menyebabkan kedua-duanya berada dalam neraka. Karenanya di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan bahwa yang terbaik ketika era penuh fitnah seperti itu sudah tiba, maka seseorang itu hendaknya mengambil sikap yang terbaik di antara dua anak Adam alaihissalam. Kita tahu ada dua anak Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, di mana Qabil akhirnya membunuh Habil. Sementara Habil di dalam Al-Quran digambarkan ketika Qabil mengancam akan membunuh dirinya, Habil mengatakan bahwa dia tidak akan membalas, dia tidak akan mengangkat tangannya untuk membunuh Qabil. Nah, karenanya Habil terbunuh, menemui kematian, sementara Qabil membunuh, ya, dia telah menyebabkan kematian bagi saudaranya Habil, dan Qabil ini berdosa. Sementara Habil tidak berdosa karena dia tidak memiliki keinginan untuk membalas upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 28 bulan Januari 2022. Kita berada di penghujung Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kali ini kita mengangkat sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan musnah sebelum datang kepada manusia suatu masa di mana seorang pembunuh tidak mengerti untuk apa seseorang dibunuh. Orang yang dibunuh pun tidak tahu mengapa seseorang membunuh. Maka ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Nabi bersabda, haraj, yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, karenanya di era yang penuh fitnah seperti sekarang ini, kita menyaksikan antar sesama orang yang mengaku beriman berbunuh-bunuhan. Ini sungguh mengerikan sekali. Karena jadi hadis yang lain, Nabi pernah menyatakan bahwa akan datang masanya dua orang muslim saling berbunuhan, kemudian kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengerti mengenai orang yang membunuh dia masuk neraka, tapi kenapa yang terbunuh pun juga masuk neraka? Kata Nabi, karena yang terbunuh itu juga memiliki keinginan yang sama untuk membunuh yang telah membunuhnya, cuman dia ditakdirkan Allah yang menemui kematian dalam perkelahian itu, dalam pertarungan itu. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi betapa berbahayanya ketika dua orang muslim, dua orang mukmin saling berjumpa dan sama-sama memiliki keinginan untuk saling berbunuhan. Itu akan menyebabkan kedua-duanya berada dalam neraka. Karenanya di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan bahwa yang terbaik
ketika era penuh fitnah seperti itu sudah tiba, maka seseorang itu hendaknya mengambil sikap yang terbaik di antara dua anak Adam alaihissalam. Kita tahu ada dua anak Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, di mana Qabil akhirnya membunuh Habil. Sementara Habil di dalam Al-Quran digambarkan ketika Qabil mengancam akan membunuh dirinya, Habil mengatakan bahwa dia tidak akan membalas, dia tidak akan mengangkat tangannya untuk membunuh Qabil. Nah, karenanya Habil terbunuh, menemui kematian, sementara Qabil membunuh, ya, dia telah menyebabkan kematian bagi saudaranya Habil, dan Qabil ini berdosa. Sementara Habil tidak berdosa karena dia tidak memiliki keinginan untuk membalas upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, di zaman penuh fitnah seperti kita sekarang ini, luar biasa kita menyaksikan betapa banyak sekali bentuk al-haraj, pembunuhan ini berkembang biak, merajalela, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam situasi zaman seperti ini, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang harus berhadapan dengan situasi di mana dirinya terancam akan dibunuh oleh sesama orang beriman, maka sebaiknya janganlah dia melawan. Karena kalau dia melawan, ya, niscaya dia bisa diartikan sebagai berbunuhannya antara dua orang beriman. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari fitnah al-haraj ini, ya. Karenanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menggambarkan betapa orang-orang yang ketika di dunianya mengalami fitnah-fitnah seperti pembunuhan, padahal dia tidak punya niat untuk membunuh, dia menjadi korban pembunuhan yang sadis, yang keji, yang tidak berperi kemanusiaan, maka orang-orang seperti ini di akhiratnya akan menemui hisab yang mudah, karena mereka sudah cukup mengalami penderitaan yang mengerikan sewaktu di dunia. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari perilaku al-haraj ini, ya, karena zaman kita sekarang ini tampaknya zaman di mana istighfafun biddam, ya, darah itu sudah dianggap barang murah, barang ringan untuk ditumpahkan, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang ingin membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.